never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Fitri dengan NIM 22482012 dari kelas Farmasi 6D. Di sini saya akan membawakan materi terkait kimia gizi, di mana materinya ada amina dan protein. Kita masuk ke materi pertama, yaitu amina. Definisi dari amina. Amina adalah senyawa turunan amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen diganti oleh gugus alkil atau aryl. Amina bersifat basa lemah karena atom hidrogen memiliki sepasang elektron bebas yang bisa menerima proton. Rumus umumnya amina primer R-NH2, amina sekunder R2NH, dan amina tersier R3N. Struktur dan contoh amina. Ada beberapa jenis dari amina. Yang pertama, amina primer, amina sekunder, amina tersier, dan amina aromatik. Klasifikasi dari amina. Amina, senyawa turunan amonia, NH3 diklasifikasikan berdasarkan jumlah gugus alkil atau aryl menggantikan atom hidrogen pada nitrogen. Berikut klasifikasinya. Yang pertama, amina primer. Nitrogen terikat pada satu gugus alkil atau aryl dan dua atom hidrogen. Contohnya metilamina, struktur umumnya R-NH2. Dua amina sekunder, nitrogen terikat pada dua gugus alkil atau aryl dan satu atom hidrogen. Contohnya dimetilamina, struktur umumnya R-NHR. Dan amina tersier, nitrogen terikat pada tiga gugus alkil atau aryl dan tidak ada atom hidrogen. Contohnya trimetilamina, struktur umumnya R-NRR. Sifat fisika dan kimia. Sifat fisikanya, titik didih menengah antara hidrokarbon dan alkohol, larut dalam air terutama primer dan sekunder, dan bau menyengat seperti ikan. Sifat kimianya, reaksi dengan asam menghasilkan garam amonium, reaksi alkilasi dan asidilasi, dan mudah teroksidasi pada kondisi tertentu. Peran amina dalam kehidupan. Komponen utama dalam asam amino, neurotransmitter atau dopamin serotonin, digunakan dalam industri farmasi untuk obat-obatan, bahan baku pestisida, pewarna tekstil, dan sintetis plastik atau nilon. Lalu masuk materi kedua, yaitu protein. Definisi dari protein adalah polimer biologis yang tersusun dari unit berulang asam amino terikat melalui ikatan peptida. Protein adalah bagian penting dari semua sel hidup, terlibat dalam hampir semua proses biologis, dari struktur sel, enzim, hingga hormon. Struktur asam amino. Asam amino terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom H, gugus R, contohnya glisin. Ikatan peptida dan pembentukan protein. Dua asam amino membentuk ikatan peptida melalui reaksi kondensasi. Asam amino 1 tambah asam amino 2 menjadi dipeptida ditambah H2O. Rantai panjang asam amino disebut polipeptida. Polipeptida melipat membentuk protein dengan struktur kompleks. Lalu struktur protein. Pertama, struktur primer, urutan linier asam amino. Kedua, struktur sekunder, interaksi lokal, heliks alfa dan lembaran beta. Tiga, struktur tersier, bentuk tiga dimensi keseluruhan. Keempat, struktur kuartener, gabungan dari beberapa rantai polipeptida. Fungsi dari protein. Fungsi protein dalam tubuh. Pertama, enzimatik, mempercepat reaksi kimia, misalnya amilase, tripsin. Lalu struktural, keratin rambut, kolagen, atau kulit. Lalu transport, hemoglobin mengangkut oksigen. Lalu hormon, menghasilkan insulin mengatur gula darah. Imunitas, menghasilkan antibodi. Jenis-jenis protein berdasarkan fungsi. Enzim hormon, transport, struktural, pelindung berdasarkan bentuk. Glubural berbentuk bola, misalnya enzim. Lalu fibrosa berbentuk serat panjang, misalnya kolagen. Berdasarkan asal, hewani menghasilkan telur dan daging. Nabati, contohnya kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Denaturasi dari protein. Denaturasi adalah perubahan struktur tiga dimensi protein tanpa memutus ikatan peptida. Penyebabnya panas tinggi, pH ekstrim, bahan kimia, contohnya putih telur yang menjadi putih saat dimasak. Klasifikasi dari protein. Berdasarkan struktur kimia, ada protein sederhana atau protein homoprotein, tersusun hanya dari asam amino, contohnya albumin, globulin, dan histon. Lalu protein gabungan atau protein konjungsi heteroprotein, mengandung bagian non-protein atau gugus prostetik, contohnya glikoprotein, lipoprotein, nukleoprotein, metaloprotein. Lalu berdasarkan bentuk dan kelarutan, ada protein globural berbentuk bulat larut dalam air, contohnya enzim, albumin, dan hemoglobin. Lalu protein fibrilar atau serat berbentuk serat panjang tidak larut dalam air, contohnya kolagen, keratin, dan fibrin. Berdasarkan fungsinya, fungsi struktural, contohnya kolagen, ada pada kulit, keratin, ada pada rambut atau kuku. Fungsi enzimatik, contohnya amilase dan lipase. Ada transport, hemoglobin, oksigen, dan mioglobin. Fungsi pengatur, hormon protein menghasilkan insulin dan glukagon. Fungsi pertahanan, antibodi menghasilkan imunoglobin, kontraktil, aktin menghasilkan myosin atau otot. Dan fungsi penyimpanan, ferritin menghasilkan zat besi dan kafein menghasilkan susu.
Kesimpulannya, amina adalah gugus fungsional penting dalam kimia organik dan kehidupan. Protein merupakan makromolekul esensial yang dibangun dari asam amino melalui ikatan peptida. Pemahaman mendalam tentang struktur amina tentunya memiliki keterkaitan karena membantu dalam memahami reaksi dan fungsi biologis dari protein. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.